Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Parisman Fauzan dengan NRP 15 2007 dan rekan saya Dani Prastya Hakim dengan NRP 15.022.028. Jadi di kesempatan kali ini kami mau menjelaskan tentang tugas mata kuliah komputasi komputasi. paralel dan sistem terdistribusi di mana tugasnya itu merupakan klien dan server. Jadi untuk penjelasan awalnya itu dulu mungkin bisa kita jelasin ya. Jadi untuk klien dan server ini itu dua sisi yang dimana mereka bisa berkomunikasi antara klien dan server. server ya, yang dimana komunikasi itu akan dibuka dari servernya terlebih dahulu yang akan membuka room chatnya, bisa dibilang room chat karena mereka berkomunikasi, dan klien ya, dan klien akan masuk ke dalam server tersebut ya. Yang dimana di dalam server ini kita menggunakan servernya localhost dengan port 12345. Ya. Jadi kalau bisa dibilang mereka itu harus memiliki port yang sama seperti bisa lihat di sini. Localhost 12345 untuk server chat dan client chat localhost 12345 juga. Oke. Langsung jelasin lebari. Codingan aja deh. Oke. Mungkin untuk codingannya bakal dijelasin sama rekan saya ya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada sebuah library ya, yang dimana kita menggunakan library socket dan juga library threading yang dimana kita di sini menggunakan bahasa Python. Nah, kemudian dari library tersebut kita masuk ke dalam sebuah function yang namanya handle client. Nah, si handle client ini bertanggung jawab untuk menangani komunikasi dengan kliennya. Nah, kemudian ada fungsi yang namanya itu client socket ref. Nah, ini itu adalah untuk loop tak terbatas yang dimana nanti akan menerima pesan dari klien yang menggunakan si client socket ref-nya. Kemudian jika pesan diterima, pesan tersebut akan di code dan ditampilkan. Nah, kemudian server juga menunggu input dari user untuk mengirim pesan balik ke klien. Kemudian setelahnya itu jika tidak ada pesan yang diterima atau terjadi kesalahan, server menganggap klien terputus dan keluar dari loop, dan setelah loopnya selesai maka soket klien akan ditutup seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam function start server. Nah, si start server ini berfungsi untuk menjalankan server yang nanti akan membuka sebuah chatroomnya, yang dimana dalam baris pertamanya itu dibuat menggunakan soket ya yang sebelah situ, itu berfungsi untuk mengidentifikasikan bahwa sini adalah soket TCP/IP. Nah, kemudian di bawahnya itu ada soket .blind yang dimana ini kita menginisialisasikan addressnya apa dan portnya berapa. Nah, sedangkan untuk address di sini kita menggunakan localhost dan portnya itu 12345. Kemudian di bawahnya itu adalah berfungsi untuk membuat server mendengarkan hingga 5 kali koneksi yang masuk. Kemudian dari bawahnya itu kita menampilkan bahwa si server ini dia sudah terhubung dengan port 12345. Nah, kemudian kita masuk ke bagian while true-nya, yang dimana si ini tuh berfungsi untuk ketika ada koneksi yang masuk, maka dia akan mendapatkan alamat klien yang diterimanya. Kemudian setelah tersebut, sebuah thread baru dibuat untuk menangani klien tersebut dengan memanggil handle klien seperti itu. Oke. Sudah ada. Oke, mungkin untuk selanjutnya penjelasan tentang program dari client chatnya ya. Kalau untuk pondasinya tadi sendiri itu kan dimulai dari server chat, yang dimana server akan membuka ruang obrolannya. Nah, untuk client chat sendiri ini ada fungsi namanya dev receive message atau menerima pesan, yang dimana selama kondisinya true, dia akan masuk ke ya dia akan mencoba untuk menerima pesan dari server ini yang tadi sama seperti dari server chatnya. Nah, jika bilanglah mungkin kondisinya gagal, maka akan keluar status berupa server disconnected. Jika berhasil, maka dia akan lanjut untuk bisa mengirimkan pesan dari antara klien dan server. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada fungsi start client, yang dimana di awal itu sama seperti di server
chat juga fungsi soket yang akan membuka koneksi menggunakan TCP/IP dengan port dan address, ya, dengan port dan address dari localhost dan port 12345, yaitu port yang sama yang digunakan oleh server chatnya. Nah, di sini ada line receive thread atau menerima pesan dari server, yang fungsinya itu menerima pesan dari server. Nah, kalau untuk fungsi while true di sini, itu gunanya untuk berkomunikasi dengan server chat itu sendiri, yang dimana di sini tempat kalian memasukkan pesan yang ingin kalian kirimkan ke server, atau sebaliknya misalkan dari server ke klien dan klien ke server. Oke, mungkin untuk penjelasannya saya segitu aja. Ini mungkin langsung lanjut ke tes run program. Jadi untuk cara tes run itu kita harus mulai dari running program server chatnya dulu. Jadi bisa langsung kalau memakai VS Code, buka filenya itu atau running filenya di terminal yang terpisah seperti ini. Oke, server sudah tersambung. Kemudian lanjut ke client chat, sama lagi runningnya di terminal yang terpisah. Agar lebih mudah, kita split aja screen-nya. Jadi untuk awal komunikasi itu klien duluan yang akan mengirim pesan. Jadi coba kita tes, ketik halo. Nah, dia akan diterima oleh server. Ini untuk terminal server, yang ini untuk klien ya. Nah, dari server juga bisa mengirimkan pesan balik, mungkin halo juga. Oke. Ini tugas komputasi paralel. Nah, oke, berhasil ya untuk komunikasi antara klien dan servernya. Tambah-tambahan, Chris. Nah, jadi mungkin sekian saja dari video demo dan penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, rupanya nge-record tadi. Oh, record kata